Ada kisah unik terjadi di zaman Nabi SAW, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini, saya langsung terjemahkan karena cukup panjang. Kami pernah duduk bersama Nabi SAW suatu hari, maka beliau berkata, tiba-tiba ini, akan muncul dari pintu masjid ini ahli surga. Maka seluruh mata orang di masjid menuju ke pintu itu, karena ini langsung Nabi kasih tiket, ini orang ahli surga. Maka muncullah seseorang dari Ansar, tidak disebutkan namanya di sini, ya. Jenggotnya masih basah karena terkena air wudhu, sambil menggantungkan kedua sandal di tangan kirinya. Tidak terlalu dikenal. Maka para sahabat mengatakan, oh ini mungkin mukjizat Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bisa pilih siapapun yang untuk masuk surga. Ternyata besok Nabi SAW ulangi lagi, akan masuk dari pintu ini ahli surga. Dijamin surga nih. Mata semua ke sana, orang yang sama masuk. Masih juga didiamkan oleh para sahabat. Hari ketiga, Nabi ulangi lagi. Akan masuk dari pintu ini ahli surga. Semua mata ke sana, orang yang sama lagi. Oh, berarti ada sesuatu nih, nggak mungkin. Bukan hanya sekedar Nabi jamin begitu saja, bagi-bagi tiket surga, bukan. Ada sesuatu yang Nabi ingin sampaikan pesan dari perbuatan orang ini. Maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, mengikuti orang itu sambil mengatakan, saya ingin, ringkasnya sebenarnya saya ingin bertamu di rumah Anda. Ya. Maka orang itu mengatakan, silahkan. Tujuannya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma hanya untuk mau tahu orang ini buat apa sebenarnya. Kok Nabi jamin 3 hari berturut-turut surga? Coba bayangkan ya. Ini gak gampang gitu. Kita kalau hidup di zaman itu aja belum tentu kita dapat jaminan surga. Bahkan banyak sahabat Nabi tidak langsung Nabi jamin surga gitu. Ya. Ada beberapa di antara mereka yang Nabi tunjuk, Abu Bakar di surga, Umar di surga, 10 orang yang masuk surga ada disebutkan nama-nama sahabat ya. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Uwaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Abdurrahman bin Auf, ada di jamin masuk surga. Tapi yang tidak umum, tidak semuanya gitu. Yang langsung Nabi tunjuk. Orang ini 3 hari Nabi tunjuk. Maka dia penasaran, dia datang. Orang itu menyambutnya di rumahnya, dia perhatikan. Yang unik di riwayat ini dikatakan, Abdullah mengatakan, saya tidak temukan orang ini dalam 3 hari itu sholat malam. Dia kalaupun terbangun malam, dia hanya bolak-balikan badan sambil berzikir. Lalu dia bangun waktu subuh, dia sholat. Dan dalam kesehariannya, selama 3 hari itu biasa aja. Maksudnya, tidak ada ibadah istimewa yang menurut Abdullah dia belum pernah lakukan. Abdullah belum pernah lakukan gitu. Setelah 3 hari, baru dia mengatakan, karena dia penasaran, dia mengatakan, sesungguhnya ada alasan saya kenapa saya datang nginap di sini. Lalu disebutkan, sebelum saya minta bertamu ke rumahmu, selama 3 hari berturut-turut, Nabi SAW jamin buat kau surga. Apa yang sebenarnya kau lakukan ini? Itu sebabnya saya menjadi tamu di tempat kamu. Dalam riwayat ini dikatakan, awalnya orang ini diam. Tapi pada saat Abdullah ingin pergi, dipanggil sama dia. Lalu dia mengatakan, ya ini perkataan dia ya. Falamma wallaitu da'ani, kata Abdullah bin Amr. Pada saat saya mau pergi, saya dipanggil oleh orang tersebut. Faqala ma huwa illa ma ra'ait. Sesungguhnya apa saja yang kau lihat itu saja yang saya lakukan. Ya. Karena Abdullah sempat mengatakan, saya tidak lihat ada satu keistimewaan khusus yang kamu lakukan gitu. Kau bisa dapat jaminan surga nih. Maka orang ini mengatakan, seperti yang kau lihat, saya tidak tambah, tidak kurang. Begitu memang yang saya kerjakan setiap hari. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina gishan. Kecuali, dia mengatakan, hanya saja saya tidak memiliki perasaan dendam dalam hati kepada seorang muslim pun. Walaupun dia sudah buat jahat sama saya, nggak ada dendam dalam hati. Membatasi interaksi setelahnya itu boleh bagi orang yang telah menyakiti kita. Tapi kita tidak tanamkan dendam dalam hati. Ini sikapnya ini. Mirip tadi dengan makna al-afu, ya. Dia tidak balas kebodohan dengan kebodohan. Menunjukkan dia, ya sudahlah, dia tidak hiraukan, dia sudah maafkan gitu. Lalu kemudian dia mengatakan, wala ahsudu ahadan ala khairin atahu Allah iya, dan aku tidak pernah sama sekali iri dengan siapapun di depanku yang sedang Allah berikan nikmat.
Walaupun lebih dia banyak daripada aku tidak pernah merasa hasad. Sudah, itu rezekinya dia. Masya Allah, udah. Gitu aja. Faqala Abdullah, hadhihi allati balagat bika, wahiyya allati la nutiq. Oh, ternyata ini kata kuncinya, kata Abdullah. Inilah yang telah menyampaikan kau pada derajat jaminan surga itu. Dan betul-betul kami tidak mampu melakukannya. Karena enggak sembarangan orang disakitin, dia masih bisa memaafkan. Itu luar biasa itu. Ya, itu luar biasa. Karena teman-teman sekalian, untuk memaafkan orang itu butuh iman yang kuat. Ya, tapi ingat, kita bertemu dan membahas pada kesempatan ini teman-teman sekalian justru untuk menekankan poin penting bahwasanya ini tiket ya menghadapi kejahatan orang lain pada kita, bukan dengan ya membalas keburukan dengan keburukan. Namun ada poin penting untuk digarisbawahi. Kalau seandainya kejahatan itu sudah sampai mengancam ya jiwa kita, ya, mengancam akan ada perampasan harta, mengancam ya akan terjadi kejahatan pada istri dan anak-anak, maka kita boleh membalas itu. Ya. Fa in aqabtum fa'aqibu mithla ma uqibtum bihi, kata Allah. Kalau sampai pada tingkat kalian diperlakukan jahat sekali, maka kalian bisa membalas hukuman itu. Tapi balasannya ini sesuai dengan prosedur yang ada. Misalnya kita laporkan dia gitu kan. Kalau misalnya ada orang atau kita terpaksa nih melawan, contoh kita lagi tengah jalan ada perampok datang. Tiba-tiba dia datang dengan pisaunya, dengan pedangnya, dengan senapannya misalnya. Tiba-tiba dia mau membunuh kita. Pada saat itu kita bukan mengatakan, oh saya disuruh maafkan dalam Islam. Beda ini kasusnya. Karena sudah mengancam nyawa Anda, itu yang pertama. Mengancam harta Anda, yang kedua. Kalau ada istri anak Anda di mobil misalnya, juga terancam, ini beda. Ini kembali kepada hadis yang pernah Nabi SAW sampaikan kepada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang ingin membunuhku, merampas hartaku? Kata Nabi SAW, qatilhu, lawan orang itu. Nabi suruh lawan. Gitu kan? Jadi perlu difahami nih ya. Kemudian orang itu mengatakan, bagaimana kalau aku membunuhnya? Kata Nabi SAW, kau tidak salah. Dalam Islam kita bicara. Lalu bagaimana kalau aku membunuhnya? Ya. Bagaimana kalau aku dibunuh? Kalau aku membunuhnya, kata Nabi SAW, kau tidak salah. Kalau aku yang dibunuh, kata Nabi SAW, engkau mati syahid. Dan Nabi SAW masukkan dalam hadis beliau, ya termasuk orang yang mati syahid adalah orang yang mati membela dirinya, hartanya, kehormatannya. Ini nggak masuk dalam masalah ini. Atau ada orang akan merampas harta Anda, intimidasi Anda, dia menculik anak Anda, kemudian dia pun ya memaksa harta Anda, laporkan ke polisi, laporkan kepada aparat, gitu kan? Sambil berdoa kepada Allah SWT dan menerima ini sebagai keputusan dari Allah. Tapi kita ikhtiar, karena sabar itu teman-teman definisinya adalah menerima keputusan Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Itu yang benar. Ya. Dan juga terancam, misalnya ada pencuri masuk ke rumah, dia bisa memerkosa istri kita, bisa mengganggu, membunuh anak kita, bisa mengambil harta, bahkan bisa membunuh kita. Lalu kita lawan dia, itu nggak ada kesalahan di situ. Maka ini poin juga perlu digarisbawahi. Maka memaafkan ini contoh misalnya orang gosipin, orang fitnah, ya orang mencari-cari kesalahan Anda, ya sudahlah. Dalam Islam anggap biasa saja. Ya. Dan yakin kalau Anda tidak balas dengan keburukan, Allah yang akan mempermalukan dia, Allah akan membalas dia. Dan itu poin penting.